Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu merahmati kita semua dan menuntun kita untuk berada di jalan orang-orang yang diridhoinya. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada terkasih baginda Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya dan insya Allah kepada kita yang mengikuti sunnah-sunnahnya. Pada kesempatan kali ini kita akan merangkum, membacakan kembali kisah tentang Utbah al-Ghulam ahli maksiat yang bertaubat dan berhijrah. Inilah kisah seorang waliullah, kekasih Allah bernama Utbah al-Ghulam. Kisah ini kami angkat dari kitab Mukasyafatul Qulub karya Imam Al-Ghazali. Dahulunya, Utbah adalah seorang fasik, sering berbuat dosa, suka bermaksiat, bahkan ia terkenal dengan perilakunya yang buruk dan suka meminum arak hingga tersungkur karena mabuk berat. Dikisahkan suatu hari, ia tertarik untuk mengikuti majelis yang diasuh oleh Syekh Hasan al-Bisri, yang waktu sedang membacakan satu ayat Al-Quran. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman, untuk tunduk hati mereka mengingat Allah? Quran Surah Al-Hadid ayat 16. Syekh Hasan al-Bisri menjelaskan tafsir ayat itu dengan penjelasan yang baik dan menyentuh hati, orang-orang pun menangis mendengarnya. Lalu, berdirilah di antara mereka Utbah al-Ghulam yang kala itu masih seorang pemuda. Wahai taqiyal mukminin, akankah Allah menerima taubat orang yang jahat seperti diriku? Tanya Utbah al-Ghulam kepada Syekh Hasan al-Bisri. Ya, Allah akan menerima taubatmu dari perilaku jahat dan burukmu, jawab Syekh Hasan al-Bisri. Mendengar jawaban dari al-Bisri, seketika menjadi pucat wajahnya, bergetar giginya, ia berteriak keras lalu terjatuh pingsan. Ketika ia sadarkan diri, Syekh Hasan al-Bisri mendekat padanya mengucapkan beberapa bait indah. Wahai pemuda maksiat, demi Tuhan yang memiliki arasy, mengertikah engkau balasannya orang yang berbuat maksiat? Adalah neraka syair bagi mereka, ia memiliki suara api, menggelegar di saat ubun-ubun terpegang. Kalau engkau menerima neraka-neraka itu, silahkan berbuat maksiat. Bila tidak, jauhilah kemaksiatan. Semua kesalahan yang engkau kerjakan, artinya engkau sudah menggadaikan dirimu di neraka, maka bersungguh-sungguhlah untuk melepaskan diri. Seketika itu Utbah al-Ghulam berteriak lebih lantang, ia pun langsung jatuh pingsan untuk kedua kalinya. Ketika sadar, ia kembali bertanya kepada Syekh Hasan al-Bisri. Wahai Syekh, apakah benar Tuhan yang Maha Penyayang menerima taubatnya orang hina sepertiku ini? Tiada zat yang menerima taubat orang yang menyimpang kecuali Tuhan yang Maha Memaafkan, jawab Syekh Hasan al-Bisri. Mendengar jawaban bijak Syekh Hasan al-Bisri, Utbah al-Ghulam pun kemudian mengangkat kepalanya dan berdoa meminta 3 permintaan. Pertama, Tuhanku, jika engkau menerima taubatku dan mengampuni dosa-dosaku, maka muliakan aku dengan mudah paham mengenai ilmu dan Al-Quran. Kedua, Tuhanku, muliakan aku dengan suara yang merdu, sehingga yang mendengar bacaanku semakin lunak hatinya sekalipun ia memiliki hati sekeras batu. Ketiga, Tuhanku, berikan rizki yang halal padaku dari jalan yang tidak aku duga-duga. Allah Ta'ala pun mengabulkan doanya, sehingga ia mudah paham dan hafal. Setiap orang langsung taubat jika mendengar bacaan Al-Qurannya. Dan bahkan, setiap harinya ada semangkuk kuah kaldu dan 2 potong roti, tanpa diketahui siapa yang menaruh di depan rumahnya. Hal ini terus-menerus terjadi sampai ia menghembuskan nafas terakhir. Inilah keadaan orang yang benar-benar kembali ke jalan Allah, karena Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang baik perilakunya. Semoga Allah bimbing kita senantiasa mampu mengambil hikmah, sehingga dapat mengambil pelajaran dan istiqomah di dalam keimanan dan kebenaran.